berikan kesempatan kepada pembicara kita, narasumber kita untuk membagikan sedikit perjalanan hidup ya. Di tengah-tengah kita punya mengusung kemerdekaan. Jadi Pak Zul dan juga Ibu Grace gitu ya, katanya harus merdeka, merdeka belajar, semua menjadi guru penggerak gitu ya, harus merdeka literasi. Kita jadi bertanya-tanya, memang apakah kita masih ada di dalam satu kungkungan penjajahan yang artinya membuat kita harus merdeka kembali gitu, dan kenapa harus literasi? Kenapa nggak yang lain gitu ya? Kesempatan pertama silakan Pak Zul untuk memberikan respon dan juga memberikan pandangan-pandangan yang sangat luar biasa yang akan bisa dibagikan pada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiputra yang sama-sama teman-teman Bu Ernawati, kemudian Bu Grace. Ya, salam kenal semua, luar biasa. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya bisa berkontribusi dalam kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu dan adik-adik panitia, saya panggil adik-adik ya. Adik-adik panitia, semua Bapak Ibu yang hadir, selamat kepada Bapak Ibu yang memilih profesi menjadi guru, ya, sang penerang dalam kegelapan. Ya, semakin gelap suasana di sekitarnya, semakin bermakna kehadirannya, sekecil apapun cahaya yang terbawa. Itu sesuai dengan pelita harapan ya. Jadi selalu memberikan harapan dan dalam artian mengajak kita untuk membuka mata hati gitu ya. Di luar biasa. Selamat kepada pelita harapan ya. Kalau bicara literasi, kalau saya lebih senang dengan kata literate-nya. Nah, kalau literasi itu prosesnya dan konotasinya orang lebih banyak mengatakan membaca dalam arti teks verbal gitu. Nah, saya lebih senang menggunakan kata literate karena itu lebih kepada outcome-nya gitu kan. Nah, kalau literate itu ya semuanya menjadi literate, literate science, teknologi dan sebagainya kalau orang literate. Nah, seperti apa orang yang literate itu? Orang yang bisa menemukan makna, kemudian ilmu, dan norma atau nilai-nilai atau values di balik keberadaan suatu benda atau makhluk atau peristiwa yang dia alami. Jadi dia bisa menangkap makna di situ. Ada ilmu di situ. Ada nilai dan norma di situ, norma kehidupan. Dan itu dia bisa menangkap itu. Nah, ketika dia bisa menangkap itu, dia akan mengubah pola pikirnya dia dalam merespon sesuatu atau menyikapi sesuatu, dan dia konsisten dengan norma-norma itu, dengan values itu diterapkan dalam kehidupan, lalu dia menjadi sumber inspirasi dan teladan dan menjadi agen yang terus-menerus menyuarakan itu kepada semua pihak lewat perkataan, perilaku, dan tindakannya. Itulah orang yang literate menurut saya. Jadi bisa jadi masyarakat yang di pedalaman mungkin dia buta huruf, tapi dia sangat literate dalam memperlakukan lingkungan. Jadi dia sangat bisa menjaga keseimbangan, bagaimana dia mengolah lingkungan untuk kehidupan dia, menjaga dan ini. Dan boleh jadi orang kita tuh banyak membaca ribuan buku atau mungkin jutaan buku tentang lingkungan, tentang apa saja, tapi dia sendiri tidak literate. Banyak sekali yang kita coba. Misalnya contoh ya, ketika saya dengan teman-teman di KPK ingin melatih guru-guru untuk pendidikan integritas, saya bilang belum tentu semua orang yang pakar hukum dan ahli hukum dan mungkin hakim yang hebat betul-betul literate dengan hukum. Dia hafal memang, semuanya hafal, semuanya itu. Tetapi dalam membuat sebuah keputusan, bisa jadi dia melanggarnya, berarti dia tidak literate. Nah, kalau tidak literate, dia tidak bisa menjadi sumber inspirasi, kan, bagi orang lain. Nah, dia hanya memanfaatkan situasi untuk kepentingan dia sendiri, gitu. Karena ini bahayanya kalau tidak literate. Nah, kalau literate, dia akan merdeka dalam segala hal, ya. Nah, di sini kuncinya. Jadi literate itu dia akan merdeka dalam segala hal, dia akan bisa menghadapi semua persoalan yang ada. Dan bagi seorang guru yang literate, dia akan memandang persoalan-persoalan murid itu adalah sumber ilmu dan inspirasi bagi dia. Sehingga begitu ketemu anak-anak yang bermasalah, justru dia dalami, dia dekati, dia selami kenapa ini bermasalahnya, dan di situ dia mendapatkan ilmu. Kita ingat misalnya salah satu pengalaman dari Thomas Armstrong untuk multiple intelligence, kenapa teorinya begitu booming,
karena dia mengelola sekolah yang menerima semua anak dengan persoalan-persoalan itu. Jadi dia menemukan mutiara di antara persoalan-persoalan itu. Nah ini barangkali ya Pak Putra ya. Jadi sebagai pembuka ya, mari kita untuk selalu menemukan makna, kemudian ilmu dan nilai-nilai atau norma-norma di balik sebuah peristiwa atau benda apapun yang kita temukan. Dan apalagi bagi guru, dia selalu berhadapan dengan fenomena yang unik dan hidup gitu. Siswa, dia punya banyak data hidup. Kan seorang penulis itu harus punya data. Dan guru tiap hari berhadapan dengan data. Data dalam perilaku anak, mungkin anak CP ini begini, besok begini, kemudian besok lagi begini, kemudian dari 20 anak satu kelas itu, begitu banyak data kalau dicermati tiap hari itu. Ketika dia masuk, sambutan anak seperti apa, ketika dia meminta anak untuk melakukan sesuatu, respon anak seperti apa, hanya mengikuti saja, atau penuh tanda tanya, atau banyak respon-respon lainnya. Dan itu sumber belajar utama bagi seorang guru sebetulnya. Nah, kalau dia bisa mencatat mengakomodasi atau mendokumentasikan data-data itu luar biasa. Karya ilmiah apapun bisa dilahirkan. Mungkin ya dalam setiap waktu itu dia bisa menghasilkan tulisan, baik tulisan pendek, tulisan ilmiah atau puisi atau apapun berkaitan dengan perilaku anak. Pengalaman saya pribadi, saya banyak terinspirasi dari anak-anak yang bermasalah. Dan itu luar biasa. Kehadiran dia itu menyentuh hati kita, menyentuh kepedulian kita. Gitu. Nah, berterima kasihlah kepada anak-anak yang menyebalkan kita hari ini di kelas. Karena dia memberikan banyak ilmu kita. Saya bilang teori-teori pendidikan itu hadir dari persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh anak. Semakin rumit persoalan yang muncul, semakin hebat teori yang dihasilkan. Dan ini luar biasa. Jadi menjadi guru, jadi pintu yang luar biasa, yang pintu hebat untuk menjadi seorang ilmuwan pendidikan sebetulnya. Nah, bergantung kepada kita. Bisa nggak kita menyikapi itu semua dan menjadi orang literate, dan saya pikir ide-ide gagasan itu akan muncul dengan sendirinya. Itu. Barangkali itu ya. Pembukaannya sangat mantap sekali Pak Zul. Jadi benar-benar membawa kita kepada memaknai momen ya, momen yang ada di sekitar kita. Memang kebetulan nih kita punya pemikiran tuh udah kayak pasar rame Pak. Jadi kadang-kadang lagi ngomong seperti ini, kadang 2-3 hal yang nanti abis ini mau dikerjakan apa, kadang bisa begitu gitu ya. Jadi memang harus tetap tenang, diam gitu ya. Sehingga waktu kita itu bisa menangkap momen, itu akan menghidupi bukan hanya head knowledge yang akan makin besar. Tapi benar harus sampai menerangi ke hati kita dan juga ke tangan kita ya. Saya juga teringat ya Pak, bagaimana menghadapi siswa-siswa yang bermasalah, rasanya pagi hari harus masuk ke dalam kelas waktu face to face gitu ya. Harus bertemu tatap muka, duduk dulu ya, duduk dulu, doa dulu. Tuhan tolong ini hadapi hari ini bersama dengan Engkau gitu ya, menghadapi ya anak-anak yang spesial dan luar biasa sekali, menguji emosi dan lain sebagainya. Kita akan banyak kembali lagi belajar dari Pak Zul, kita ke Kak Grace dulu ya. Kak Grace, dari Kak Grace sendiri gimana nih insight-nya merdeka literasi ya di tengah-tengah himpitan dan juga desakan dan juga tantangan yang membuat kita semua harus bilang kita harus merdeka literasi. Kalau dari Kak Grace sendiri bagaimana? Silahkan. Ya, tadi cukup lumayan dalam sebenarnya dari Pak Zulkifli. Jadi kalau menurut saya sih, kalau kita pertama kali bilang literasi gitu ya, pertama kali adalah yang terbersih itu tentang membaca dan menulis gitu. Tapi saat ini kalau kita lihat maknanya semakin dalam dan melebar gitu ya. Literasi itu saat ini lebih ke hampir-hampir mirip seperti penjelasannya itu, kita bisa menemukan, kita bisa ya, mengevaluasi, mengkomunikasikan informasi yang jelas kepada orang lain. Ya, itu bisa baik dalam bentuk tulisan, baik juga dalam bentuk komunikasi gitu ya. Kayak sebagai pendidik seperti tadi betul bahwa kita harus literate gitu ya Pak ya. Sebagai guru pendidik secara ya kita literate, kita mampu berkomunikasi kepada orang lain, baik kita menulis maupun dalam kita berinteraksi dan berkomunikasi. Itu sih. Jika kita bisa, berarti kita udah merdeka literasi.
Ya, saya pernah membaca gitu. Uh, di tahun 2019 ini hasil survei di tahun 2019 gitu ya. Kalau ternyata literasi Indonesia itu di peringkat ke-60 dari 70 survei negara gitu. Jadi ya harapannya adalah sebagai pendidik kita mampu membawa Indonesia merdeka, berarti apa tuh rankingnya semakin meningkat gitu ya. Kita bisa meningkatkan ranking Indonesia di mata dunia, khususnya di bidang literasi. Baik, terima kasih Kak Grace. Lanjut kepada Pak Zul. Pak Zul, di tengah-tengah tantangan kita, rombakan dari Mas Menteri sangat luar biasa ya, apalagi melihat hasil PISA 2018 gitu ya, di mana Indonesia matematika, sains, dan juga membaca itu cukup sangat rendah gitu ya, sehingga perlu ada gebrakan baru. Nah, masalahnya guru-guru kita nih ya, guru-gurunya itu mau lapor dulu nih sama Pak Zul. Kadang kita minta anak-anak itu membaca, tapi kita sendirinya tuh malas baca. Kenapa? Karena kita punya begitu banyak tantangan yang kita juggling setiap hari gitu. Apalagi harus bekerja dari rumah gitu, mengajar dari rumah. Segudang permasalahan terjadi ada di sekitar kita. Nah, ini gimana ya Pak Zul untuk kita menghadapi ada satu momentum seperti ini didesak harus punya kemerdekaan literasi, tapi kita sendirinya juga masih bergumul dan berjuang gitu. Mungkin Pak Zul bisa memberikan ide-ide, gagasan sehingga kita semakin terdorong untuk tadi memiliki menangkap momen gitu ya. Silakan. Baik, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya seringkali terperangkap oleh kotak-kotak yang kita buat sendiri. Jadi kotak-kotaknya itu macam-macam gitu ya. Demi menyenangkan pimpinan, kemudian demi menyenangkan pemerintah, format sama, kemudian berani dan tega menjajah diri kita sendiri gitu. Padahal kita sendiri, ya saya yakin kita sendiri punya pengalaman-pengalaman luar biasa. Jika pengalaman-pengalaman itu kita renungkan, pengalaman kecil hari ini aja misalnya, kemudian kita renungkan, kemudian sejenak kita berpikir, kemudian tuliskan. Nah, kalau tuliskan, kalau kita terbiasa menulis, pasti akan terdorong untuk membaca, pasti. Gitu ya. Jadi tadi persoalannya kan pernah saya juga bertanya kepada di depan guru-guru gitu ya. Saya buka sesinya begini. Bapak Ibu, anak-anak sekarang memang malas membaca ya. Oh iya Pak, katanya sangat malas membaca. Kemudian susah sekali kita ajak membaca gitu. Oke. Ya. Nah, pertanyaan saya berikut adalah hari ini sudah berapa buku Bapak Ibu baca? Semuanya diam gitu ya. Jadi saya bilang artinya di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tiap hari itu bisa membaca apa yang tersirat dari perkataan dan perilaku murid Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu menuliskan apa yang kesan yang didapatkan hari ini, malamnya pasti Bapak Ibu akan mencari referensi, membaca ada apa dengan perilaku anak seperti ini, kok seperti ini, dan sebagainya. Dan besok Bapak Ibu akan menemukan sebuah solusi, ketemu dengan anak itu lagi. Nah, jadi kalau orang selama ini bilang berpikirlah di luar kotak gitu, out of the box. Gitu. Kalau saya bilang berpikirlah without box. Jangan berkotak. Kehidupan ini tidak kotak-kotak. Kehidupan ini begitu luas. Ini alam yang tanpa batas. Seperti seringkali kita ya dibatasi oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri karena takut salah, takut takut keluar dari format, takut nih tata bahasanya mungkin keliru, takut mungkin berbeda dari teman, takut itu dan semuanya itu, dan itu yang menjadi belenggu sebetulnya. Nah, dengan literasi kita akan lebih merdeka, akan menemukan cara kita sendiri, dan jangan takut bahwa kita punya hal yang berbeda. Nah, saya sebut contoh, salah satu contoh mungkin orang-orang akan melihat selama ini kan ada pepatah kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau, gitu ya. Dan itu seolah kutukan dari Tuhan pada kerakap. Kenapa dia taruh di batu? Nah, lalu saya berpikir, kalau kerakap tumbuh di batu dan Tuhan tidak pernah mencelakai umatnya, ciptaannya, dan dia menempatkan di batu itu tentu punya makna. Dan itu harus menjadi teladan bagi kita.
Lalu saya buat tulisan pendek tentang itu, dan ini bisa diulas menjadi tulisan ilmiah sebetulnya. Tapi ya saya bacakan saja ininya. Mungkin teman-teman guru bisa menangkap pesannya. Misalnya gini, kerakap tumbuh di batu, sedikit pun tidak berniat mengingkari takdir, tak hendak mengakhiri hidupnya sebelum saatnya tiba, terus menari mengikuti hembusan angin sambil menikmati indahnya simfoni alam, menggerakkan sel-sel tubuh di seluruh tubuhnya, menunjukkan bahwa dia tidak pernah segan untuk hidup. Baginya, tumbuh di batu bukanlah takdir buruk, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak mau mati sia-sia. Bagi guru sejati, berada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan bukanlah takdir buruk, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa dialah sosok sang imam yang selalu membawa cahaya untuk menerangi kegelapan, saya bilang. Dan ini kan tidak lazim orang berpikir. Orang pikir kakap tubuh batu, hidup segan, mati tak mau, gitu kan. Nah, saya tidak mau dengan berpikiran seperti itu. Kenapa? Berarti kita berprasangka buruk kepada Tuhan. Nah, kita harus menangkap pesannya. Kenapa kok di batu ada pohon kerakap? Padahal di situ tidak ada tanah, akarnya kemana dan sebagainya. Dia tumbuh di situ. Dan dia bukan hidup segan untuk hidup dan mati tidak mau, tidak. Tapi dia ingin membuktikan bahwa dia tidak mau mati sia-sia. Nah, kalau ini di pikiran ini diuraikan menjadi sebuah tulisan ilmiah, itu bisa dikembangkan. Bisa itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana kita menemukan makna dari sebuah peristiwa, kemudian kita menangkap itu dan mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Dan silakan menggunakan kacamata itu, dan dengan cara itu kita akan mudah untuk masuk ke dunia manapun, dan itulah jalan untuk merdeka. Jadi berani untuk mencari jalan lain yang berbeda, dan itu luar biasa karunia Tuhan pada kita untuk kita merdeka sebetulnya. Itu barangkali. Itu sepertinya ada secercah harapan, sinar yang harusnya ada di dalam gelap. Kita rasanya biasa sudah lewat seperti itu. Ternyata kita harus sedikit slow down. Bapak Ibu kalau lihat ada beberapa rekan-rekan atau bahkan kita sendiri kalau jalan tuh cepet banget gitu ya, deret gitu ya. Tapi ternyata kita harus pelan-pelan. Karena di dalam pelan, pausing, hening, disitulah kita bisa menangkap momen. Dan karena kita bertanya memang Pak, maksudnya kenapa ya harus begini, kenapa harus begitu? Karena kita orang Indonesia maunya instan, nggak mau mikir, karena itu mikir itu capek. Jadi kadang-kadang kalau saya ya berpikir, membaca, bertanya, dan lain sebagainya, jadi mudah lapar Pak. Jadi memang harus logistik harus diisi supaya logika bekerja gitu kan. Itu menarik ya, jadi tayangan yang memang Bapak memberikan dari hal sederhana, simple, tetapi mencoba mencari perspektif yang lain, yang dimana akhirnya itu menjadi hal yang positif dan kemudian bisa kita kembali lagi melihat siapa penciptanya yang meletakkan itu gitu ya. Jadi membuat kita jadi punya sisi yang berbeda. Itu sangat-sangat luar biasa sekali, yang dimana kita lagi tidak melakukan cara berpikir think out of the box, tapi think borderless, no box, and then we are trying to connecting the dots. Karena banyak sekali titik-titik, cuma kita melihat hanya titik ini, titik A, titik B, titik C. Ternyata kita bisa sambungkan, koneksikan. Oh, ini dengan ini bisa saling bertemu gitu ya. Jadi indah sekali ya, bisa dapat aha momen, klik dan lain sebagainya. Kembali ke Kak Grace ya, di tengah-tengah tadi menangkap momen gitu ya, kemudian menuliskan. Kak Grace punya apa ya? Tadi disampaikan juga tentang digital gitu ya. Kadang kita juga semakin bingung gitu ya. Katanya merdeka literasi, tetapi kemudian kita dikungkung sama yang namanya hoax gitu ya. Hoax, kemudian akhirnya kita nggak tahu mana benar, mana yang salah gitu ya. Semua informasi rasanya itu valid gitu ya. Jadi gimana nih kita memiliki kemerdekaan, tapi kok rasanya seperti dijajah. Kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi guru-guru menghadapi ribuan variabel masalah yang setiap hari akan datang, terutama dengan siswa-siswa yang sudah tingkatnya lebih dewasa. Jadi mereka akan bertanya kepada kita dan bahkan akan kirim ke kita DM, Miss ini gimana ya Miss, Mister ini gimana ya, kok ada seperti ini. Nah gimana nih kita sebagai guru-guru juga membawa mereka memiliki kemerdekaan yang bertanggung jawab juga. Silahkan. Ya, maaf tadi saya menggunakan audio yang lain ternyata ada masuk. Ya, kalau ya saya memang lebih banyak di dunia digital. Kalau kita di dunia digital gitu ya, tadi kata Pak Putra banyak
problems gitu. Tapi ada juga satu nih biasanya muncul di WA group, berita-berita itu benar atau salah terus Pak tersebar semua di WA group family nih biasanya paling banyak ya. Seperti diskusi kita tadi gitu ya dengan Pak, memang sebagai kalau kita bicara literasi, kemudian kita bicara pendidik, emang kita tuh role model gitu ya. Kalau kita role model, berarti kita itu harus mulai membaca. Membaca itu menjadi satu hal yang penting untuk menjawab hoax itu. Kenapa sih bilang membaca jadi satu hal yang penting? Karena sebenarnya di dalam dunia digital itu saat ini jika ada berita yang tersebar, itu sebenarnya kita bisa kembali mencari berita itu hoax atau bukan, itu melalui saat ini begitu banyak ya mesin-mesin pencari, search mungkin Google dan sebagainya. Kita bisa tinggal masukin info hoax gitu, biasanya udah akan muncul gitu. Dan mungkin dari televisi dan sebagainya itu bisa ada info-info apakah berita ini benar atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa mencari? Kembali lagi, kalau kita tidak punya keinginan untuk membaca, ya sih biasanya kita tidak akan punya keinginan untuk mencari berita betul tidak. Itu sih Pak Putra. Oke, terima kasih. Jadi memang kembali kita harus mau untuk membaca ya, dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Pak Zul, pasti akan ada banyak pertanyaan ya dari guru-guru yang hadir pada saat ini ataupun mahasiswa guru berpikir oke, mau nangkap momen oke, menulis oke, tapi kemudian gimana itu bisa dipublikasikan gitu. Karena kan kita juga takut ya, gimana nih nanti ada nggak yang mau baca tulisanku, layak nggak nih, berkualitas nggak ya, bisa ditangkap sama para pembaca nggak nih, nanti yang ada kita malah bikin satu batu sandungan lagi. Nah, gimana nih Pak Zul untuk kita memiliki satu motivasi yang benar, basisnya benar, tujuannya jadi benar gitu. Silahkan. Oh, Pak Zul masih di mute, Pak. Masih di mute, bisa diaktifasi. Iya, silahkan Pak. Baik, menarik yang diungkapkan Bu Grace barusan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa ini hoax atau bukan gitu. Jadi kita harus yakin dulu bahwa informasi yang kita miliki ini benar, valid gitu kan. Sehingga valid, kalau sudah dapat itu valid, tinggal kita mengolah pikiran kita untuk menyampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, ini cara asal benar gitu, cara berbeda. Nah, cara yang berbeda maksudnya sudut pandang kita. Karena masing-masing kita itu punya ruang sebetulnya dalam kehidupan ini. Dan tidak ada satupun ruang dalam kehidupan ini yang ditempati oleh dua manusia yang berbeda. Pasti kita punya sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut yang pandang yang berbeda, kita bisa melihat sesuatu yang utuh. Tadi kata Pak Putra tadi, satu titik dengan satu titik yang lain begitu dihubungkan, mungkin awalnya kita tidak melihat keterhubungan titik itu. Tapi dengan cara kita mencoba menggeser pandangan sedikit, kemudian kita akan melihat ternyata titik ini dengan titik ini terhubung sama sekali, dan disitulah kita menyambungkannya. Nah, otomatis tidak usah khawatir gitu kan, tidak ada yang akan membaca, tidak ada yang mau menerbitkan. Tulis saja dulu. Satu, pertama ya, yakin yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran. Yang kedua, yakin ya kita itu tulus gitu. Ingin berbagi sesuatu kepada orang lain. Kemudian tulislah dalam bentuk apapun. Mungkin tadinya WA, mungkin Facebook, mungkin ini, dan tulis saja terus. Dan pengalaman saya pribadi, suatu ketika orang mengikuti tulisan-tulisan saya di Facebook itu kan, dia bilang, Pak, saya punya penerbit dan terbitkan buku itu, tulisan-tulisan itu, silakan diulang. Gitu. Nah, saya tidak mencari-cari penerbit lagi, udah. Jadi sudah dia ngomong dengan saya dan tulisan-tulisan itu sangat itu dan diterbitkan, saya bilang, siapa yang mau membaca tulisan itu? Kenapa? Karena tulisan itu curhat saya sebetulnya. Curhat saya tentang dunia pendidikan, saya ini korban pendidikan. Nah, kan aneh kan? Saya ini orang bagian dari birokrasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan mengurus kurikulum, tapi saya merasa korban oleh sebuah sistem pendidikan. Dan korban saya, perasaan saya merasa jadi korban dari sebuah sistem pendidikan itu saya tuliskan di dalam
tulisan-tulisan pendek tadinya. Lalu di situ akhirnya lalu saya diminta oleh satu media, Pak, tolong tuliskan tentang apa kesan Bapak tentang ini tentang itu. Akhirnya muncul artikel di media massa, gitu kan, di media massa nasional. Dan saya tadinya nggak kepikir, gitu, nggak kepikir sama sekali, gitu kan, bisa diminta oleh sebuah media nasional, tolong menulis artikel tentang ini, gitu kan, tentang ini, dan ditunggu katanya. Saya dikasih waktu 1 malam, kemudian saya langsung buat, dan pagi-paginya saya kirim, besoknya sudah keluar di media cetaknya gitu. Dan itu sebuah proses yang menurut saya itu sudah sangat cepat gitu. Biasanya dikirim ke redaksi berbulan-bulan dulu, kemudian berminggu-minggu dulu, kemudian dibalas bahwa mohon maaf tulisan Anda tidak bisa, kan seperti itu ya. Nah, ini diminta. Kenapa? Karena kita punya sesuatu informasi yang valid, yang benar. Yang kedua, kita punya niat yang tulus dari hati kita ingin berbagi sesuatu. Nah, kemudian mulailah merangkai kalimat, itu kan. Merangkai kalimat itu betul-betul bebaskan niat dari ingin dapat upah, ingin dapat ini, ingin dapat pujian, ingin dapat itu, bebaskan dari itu. Karena kalau itu yang menjadi itu akan menghambat langkah kita sebetulnya. Nanti ini, pokoknya yakin benar, ikuti kata hati dengan ikhlas, kemudian mulailah menulis. Dan saya bilang, kalaupun orang tidak mau menulis, Tuhan membaca apa yang telah kita pikirkan, yang kita tulis. Saya bilang, udah, saya bilang, bebas saja. Dan ternyata nanti suatu saat akan ada jalan, itu penerbit atau apa. Tulis saja dulu terus, gitu kan. Nah, nanti pasti ada jalan, asal niat kita itu tulus. Mungkin pengalaman Bu Grace juga gitu, menulis di media itu kan tidak mudah untuk bisa ditayangkan oleh redaksi itu di media itu melalui proses yang panjang, ada sidang redaksi dan sebagainya. Nah, redaksi itu akan melihat ini sudut pandangnya biasa-biasa saja atau di dalam kotak gitu ya, atau di situ ya, jadi dia nggak akan ini. Nah, kita menawarkan satu perspektif yang mungkin berbeda, tapi menjawab satu persoalan, dan itu bukan hoax dan valid isinya, dan mudah-mudahan. Tapi pesan saya terakhir itu, jangan pernah memikirkan dampak apa yang akan saya dapatkan setelah saya menulis ini. Dampak itu akan datang dengan sendirinya. Tuhan tidak akan pernah mencatat kebaikan kita itu sebagai kemudaratan gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Itu akan ada jalan di balik itu. Karena kekhawatiran kita itu yang menghambat langkah kita sebetulnya. Akhirnya kita tidak berkarya apa-apa, tidak berkarya apa-apa gitu. Jadi sebenarnya hambatan terbesar itu adalah di diri kita, bukan pada orang lain. Itu mungkin pengalaman saya. Baik, terima kasih Pak Zul. Betul Jadi itu Pak, diri luar sendiri. biasa. Jadi karena kita ya, jadi yang menjadi hambatan pertamanya itu adalah kita sendiri gitu ya. Iya. Pramudia Anantatur berkata bahwa katanya orang itu boleh pandai setinggi langit, tetapi selama dia tidak menulis, katanya dia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Jadi menulis bekerja untuk keabadian. Nah, gimana nih Bu Grace? Ternyata banyak mata-mata yang melihat tulisan kita yang kita tidak sadari. Ya, kita tulis di media sosial, kita tulis di LinkedIn kita, atau kita tulis di blog-blog kita. Tadi seperti Pak Zul ya sampaikan, ternyata ada pihak-pihak lain yang kita nggak kenal siapa dia, ternyata dia melihat kualitas tulisan kita. Dan kalau dia itu lihat berbobot, ternyata dia bisa menghubungi kita. Nah, dari Bu Grace sendiri yang biasanya berhubungan dengan media elektronik dan lain sebagainya, gimana sih Bu itu prosesnya itu sampai kita dinilai bahwa kualitas tulisan kita itu mumpuni atau bisa dikatakan berbobot gitu ya. Padahal kita nulis ya apa yang terjadi tadi, momen-momen yang ada gitu. Gimana Bu Grace? Silahkan. Ya, mungkin saya tambahin sedikit tadi ya, memang benar kalau kita mau menulis itu emang harus dimulai dari motivasi. Kalau kita nggak punya motivasi, agak susah nih untuk memulai starting to write something gitu ya. Kemudian kita ada niat, kemudian setelah itu kita punya ide, setelah punya ide kita bisa menuangkannya di dalam tulisan. Tapi sebelum itu, satu lagi yang nggak bisa kita lupakan adalah kita membaca. Kenapa membaca? Dari ide itu kita bisa dengan membaca kita tahu nih gimana mengembangkan ide tersebut jadi tulisan yang bagus gitu.
kalau tadi pertanyaan Pak Putra gimana tulisan itu menjadi berbobot, kalau ini saya bicara pengalaman saya gitu ya di dunia, eee, writer gitu ya, saya dulu lebih ke writer, itu, yang dinilai itu dari angle. Ya. Gimana kita mampu melihat informasi. Jadi pertama kita harus punya informasi, benar tadi kata Pak Zulkifli, kita punya informasi yang tepat. Setelah itu kita menggali informasi itu menjadi tadi ya out of the box, angle-nya itu tepat. Jadi ketika dia masuk di media cetak itu sesuai dengan orang yang membaca. Jadi biasanya kita tulis itu sesuai dengan ini nih, kita mau kemana nih tulisan kita nih. Kalau dulu saya di dunia traveling ya, jadi yang lebih banyak ditulis adalah hal-hal yang berbau traveling, kota tertentu nih, kota A. Nah, kalau saya coba menulis kota A, banyak lah ya kalau kita cari di majalah traveling semua. Nah, saya harus bisa lihat nih angle-nya yang bagus dari kota A itu apa, yang berbeda, nah itu yang ditampilkan menjadi sebuah tulisan. Nah, itulah tulisan itu yang dikatakan berbobot, karena pasti dia yang akan diterima oleh redaksi, oleh editor lah ya kalau dalam majalah, kemudian sidang editorial, dan kemudian dipublish. Seperti itu Pak Putra. Mantap ya, jadi ke traveling suka jalan-jalan dan lain sebagainya ya. Ini khusus untuk para peserta partisipan udah masuk ke 210 dan terus berjalan ya. Saya punya tuh ya link untuk jalan-jalannya. Jadi sementara kita nggak bisa kemana-mana ya, kita di rumah aja. Nanti buka aja linknya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa masuk dengan cara berjalan, bisa pakai mobil, bisa di atas pesawat. Jadi ternyata sekarang dunia itu luar biasa Pak Zul. Jadi dengan teknologi yang kita biasanya tidak bisa, sekarang jadi memungkinkan jadi bisa. Nah, pertanyaan terakhir nih ya sebelum saya kasih ke moderator Ibu Herna, dengan pasti ada pertanyaan lain ataupun kepada rekan-rekan guru semua, Pak, untuk menjaga originalitas, kita nggak kena plagiarisme, kemudian dan lain sebagainya, karena kan kita tahu ada tuh yang guru besar ternyata kena sangkut masalah gitu ya, gara-gara tulisan ilmiah dan lain sebagainya. Nah, gimana nih kita yang masih, ini kita takutnya ide ini udah pernah diambil orang, walaupun kalau kita nggak spell it out, kita nggak ungkapkan itu, orang lain yang akan mengungkapkan gitu ya. Jadi gimana Pak untuk kita benar-benar yakin bahwa ini adalah confidence, this is my own writing gitu. Silakan Pak. Jadi mungkin ya salah satu penyebab itu tuh pikiran instan ingin jadi ngetop lewat sebuah tulisan gitu ya, di nafsu untuk ngetop itu, sehingga begitu kita baca sebuah tulisan orang ini bagus, langsung kita ambil gitu kan, untuk ingin ngetop sebetulnya. Jadi saya setuju tadi dengan Bu Grace, motivasi kita apa gitu kan, motivasi kita ingin berbagi ya, ingin berbagi sesuatu dengan sudut pandang kita gitu kan. Saya katakan tadi bahwa planet dan semua zat partikel apapun di alam ini dia punya orbit masing-masing, dan tidak ada satupun orbit yang diisi oleh dua zat yang berbeda, dan itu juga kehidupan kita. Gunakan sudut pandang kita sendiri, dan itu pasti berbeda, dan itu tidak akan dengan plagiasi gitu. Jadi pasti terbebas itu, karena semua orang punya jalur pemikirannya masing-masing. Nah, yang perlu diyakinkan memang kita harus kenal betul dengan diri kita dulu. Siapa diri kita, di apa kelemahan kita, di mana kekuatan kita, gitu kan. Nah, di situ harus tahu betul. Jadi kelemahan kita di sini. Nah, berarti kita harus melihat kekuatan kita di mana, gitu kan. Nah, kalau itu yang terjadi, habis kita baca tulisan orang yang bagus itu, kita pertanyakan dari sudut pandang itu, iya seperti itu. Seperti sudut pandang saya, mungkin saya akan mencoba dilihat dari sudut yang berbeda, gitu ya. Jadi misalnya kalau dunia pendidikan, mungkin semua teman-teman pernah baca tentang tulisan Paulo Freire, misalnya tentang pendidikan bagi kaum tertindas, bagaimana merdeka dalam belajar. Ki Hajar juga bicara tentang merdeka, dan kita juga bicara tentang merdeka. Nah, tapi gunakanlah sudut pandang kita sendiri. Jadi syaratnya memang itu, tahu betul siapa diri kita, apa kelemahan kita, apa yang bisa kita itu. Dan tulisan-tulisan orang yang kita baca, lalu kita lihat dari sudut pandang kita. Ini apa nih yang jadi plusnya dan apa yang menjadi minusnya, kemudian kita bisa memberikan satu warna yang berbeda. Karena setiap manusia itu punya warna masing-masing. Nah, yang hambatannya itu kita tidak tahu warna kita itu seperti apa.
Nah, itu yang akan sulit gitu ya. Tapi sulitnya itu karena kita juga sebetulnya. Kalau ingin mentahu warna kita coba kita lakukan refleksi dari kecil gitu ya. Kita selalu gagal di sini, tapi sukses di sini, gagal di sini. Baca portofolio kita itu ketemu warna kita. Dan warna kita itu juga kita bisa temukan dengan ketika kita merasakan suatu kebahagiaan ya, ketika kita menulis ini, oh bisa bahagia nih, menemukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kita tidak terperangkap dalam pikiran orang lain gitu kan. Justru kita menambah satu titik lagi di antara pikiran orang itu. Jadi apa namanya? Boleh kagum kepada penulis sesuatu, pada seseorang penulis, boleh kagum dengan tulisannya, tapi lihat sudut lainnya gitu dari tulisan itu. Gitu. Nah, kalau kita punya sudut lain, tadi Engel kata Bu Grace, kita sudut lainnya, dan kita tidak akan terperangkap dalam plagiasi dan yakin. Gitu. Jadi seperti tadi, mungkin kerakap tumbuh di batu itu semua orang sudah jadi pemio, hidup segan mati tidak mau. Dan saya tidak mau, saya akan melihat dari sudut pandang yang lain, gitu kan. Seperti udang di balik batu juga itu kan orang itu kan katanya pamrih. Dan udang dan batu itu saling melindungi gitu. Ada air, ada udang dan batu itu menjadi benteng bagi udang dari predator yang itu gitu. Nah, jadi kita lihatnya dari situ dan tidak ada satupun yang memikirkan ke sana. Jadi itu insya Allah itu menjadi apa namanya orisinil kita gitu kan. Dan munculkan ide-ide orisinil seperti itu dengan sudut pandang kita. Jadi kuncinya tadi valid, benaran, kemudian kita memperhatikan nilai-nilai dan norma dan ikhlas bagi suatu dan yakinkan sudut pandang kita itu berbeda dengan sudut pandang yang lain. Sehingga kita tidak terperangkap dalam plagiasi. Karena plagiasi itu tadi itu lebih disebabkan oleh ambisi sebetulnya. Ambisi ingin ngetop dalam waktu singkat. Walaupun dia sendiri sudah ngetop sebetulnya, tapi ingin ngetop lagi lalu diambil tulisan orang lain dengan ngetop. Jadi itu sebetulnya inginnya. Bahwa saya lebih hebat daripada yang lain. Itu yang menyebabkan plagiasi sebetulnya. Ya, ambisi kita bisa motong saja gitu kan, kemudian kita mengakui. Itu yang menyebabkan. Tapi kalau kita bisa meredam sedikit emosi nafsu kita untuk menjadi orang ngetop dalam waktu singkat, itu kan jalanin aja gitu tuh. Dan kita akan bebas dari plagiasi itu. Dan itu barangkali. Luar biasa Pak, ini semua dicatat sama mahasiswa-mahasiswa kita Pak, saya lihat ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mau ngerjain tugas akhir ya, plagiasi tidak ya. Pastikan kita semua memiliki kreativitas dan menggempur itu belief systemnya. Jadi ada udang di balik batu, ceritanya ternyata tidak berhenti. Itu saling melindungi, kita nggak tahu ceritanya. Jadi semakin tercerahkan ya kita belajar di sini ya. Kak Grace, apakah ada lagi Kak Grace supaya tidak ada main perangkap-perangkap tadi kan? Silakan. Ya, iya, ya sebenarnya yang dijelaskan Pak Zulkifli udah cukup lumayan dalam gitu ya. Benar kalau sebenarnya kita terjebak itu karena ya balik lagi karena kita ingin tulisan kita dibaca mungkin ya. Karena mungkin kita baca tulisan orang lain, ih bagus nih, kayaknya bagus nih kalau kita copy, kemudian kita paste-kan ke tulisan kita gitu. Tapi balik lagi sebenarnya kalau kita mau nggak terjebak di dalam plagiat gitu, benar kita harus banyak mungkin kalau misalnya teman-teman yang dari mahasiswa ini ya yang lagi ngambil tugas akhir gitu, membaca aja banyak-banyak, kemudian itu secara tidak langsung akan masuk semua ke dalam memori kita. Setelah itu pada saat kita akan menulis, bisa dia akan keluar tapi dengan gaya bahasa kita sendiri gitu. Yang pasti jangan ya kalau lagi buat tugas mungkin buku tersebut ditaruh di sebelah kita, sekalian copasin kita semua gitu ya. Itu langsung fail kayaknya ya Pak Putra ya. Iya, benar. Karena memang kemampuan memindahkan tulisan dan kemampuan mensintesis tulisan itu sangat berbeda gitu ya. Kita nonton TV, nonton film gitu ya, dia menggelontorkan tesis-tesisnya gitu ya. Tapi kita punya antitesis, kita punya cara kita berpijak. Nah, the way we are connected itu ya antara si tesis dan antitesis itu menjadi sintesis gitu ya. Menjadi sintesis yang sangat kaya.
dari udang di balik batu, Ya. dari tadi yang terakap itu Ya. tadi ya kita dengarkan, kemudian kita punya antitesis sendiri dan kita bagaimana melihat itu menjadi satu sintesis baru. Nah, kebaruan inilah yang Ya. kita inginkan. Jadi kita nggak mau lagi baca cerita-cerita yang lama. Jadi kita mau move on. Nah, kita mau move on juga kepada Ibu Herna yang udah siap juga dengan next-nya ya. Silakan Bu Herna. Siap. Jadi ciptakan antitesis dulu begitu habis kita baca, betul. Betul. Ya, betul. Setelah itu kita mendapatkan teori yang baru ya, Pak, dari kita Iya. sendiri. Iya, betul. Iya.